Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kepada bapak-bapak, setelah Ramadan yang berat badannya berkurang, berarti saya ucapkan selamat. Ini tanda puasa bapak-bapak berhasil. Yang tidak bertambah, tidak berkurang, berarti imannya stabil. Yang badannya bertambah berat, berarti hamba Allah yang pandai bersyukur, berarti bagus semuanya. Kalau kita bicara tentang bersyukur, kalau bapak-bapak dan ibu-ibu ingin bisa menjadi hamba yang bersyukur, maka jangan melihat nikmatnya, tapi lihat siapa yang memberi. Contoh, ini pulpen. Ini harganya berapa, Pak? 1.000 rupiah. Harganya cuma 1.000 rupiah. Tapi kalau pulpen ini yang memberi, misalnya Pak Din Samsudin, kira-kira bagaimana Bapak melihat pulpen ini? Masya Allah, pasti bahagia. Isinya kalau sudah habis, kira-kira pulpennya dibuang tidak? Tidak akan dibuang, pasti disimpan, diisi lagi. Kenapa? Ini pemberian Pak Din Samsudin. Kalau saya sebagai santri, seandainya dapat pulpen dari Syekh Sudes, Imam Masjid Al-Haram, pulpen ini mungkin akan saya cium-cium, mungkin tidak akan pernah saya pakai kecuali dipajang. Saya akan menyampaikan ke teman-teman, mungkin di posting di Facebook, saya dapat hadiah pulpen dari Syekh Sudes, padahal pulpen hanya 1.000 rupiah. Kenapa berharga? Karena saya ingat siapa yang memberi pulpen itu. Maka ibu-ibu, bapak-bapak, ingin pandai bersyukur, ingat siapa yang selama ini memberikan nikmat kepada kita. Bukan Pak Din Samsudin, bukan Syekh Sudes Imam Masjidil Haram, tapi Allah yang maha pengasih dan penyayang. Baik, hari ini saya akan menyampaikan materi tentang tidur, fikih tidur, dan bagaimana tidur menurut akidah. Disiapkan pertanyaan bagi ibu-ibu dan bapak-bapak kalau ada beberapa masalah yang belum jelas. Apa yang perlu bapak-bapak ketahui tentang tidur? 1. Tidur pembeda antara Allah dan makhluk. Untuk membedakan Khalik dan makhluk, maka Allah ciptakan tidur. Kira-kira di antara bapak-bapak dan ibu-ibu bisa menyebutkan dalil dari Quran bahwa Allah tidak pernah tidur? Yang bisa menjawab sudah boleh pulang, karena ini inti pelajaran. Ada yang hafal? Allah berfirman bahwa Allah tidak pernah tidur. Allahu la ilaha illa huwa al-hayyu al-qayyum. Allah itu maha hidup dan Allah terus menerus melakukan kegiatan tanpa henti. La ta'khuduhu sinatun wala naum. Allah tidak mengantuk, Allah juga tidak tidur. Berarti mengantuk dan tidur sifat mustahil bagi
Allah. Baik. Nah sekarang apa jadinya kalau Allah tidur? Inilah yang ditanyakan oleh Nabi Musa alaihissalam. Ya Allah, apa yang terjadi kalau engkau tidur? Maka Allah menjawab, Musa sekarang berdiri, pegang 2 buah botol. Begitu berdiri, botol dipegang erat-erat, fa'alqallahu alaihi an-naum. Allah pun bikin ngantuk, kemudian Nabi Musa tidur. Makles, baru les. Tiba-tiba 2 botol ini bertubrukan, pecah. Nabi Musa baru sadar, ngurusi 2 buah botol, ditinggal tidur botol pecah. Bagaimana kalau Allah mengurusi langit, bumi, bintang, bulan, matahari? Seandainya Allah tidur, pasti alam semesta akan rusak. Ini satu. Jadi tidur adalah pembeda antara Allah dan makhluk. 2, kira-kira apakah ada selain Allah? Apakah mungkin ada makhluk yang tidur, yang tidak tidur? Maaf, kalau Allah tidak mungkin tidur, apakah ada makhluk ciptaan Allah yang tidak tidur? Jawabannya ada. Siapa? Satu malaikat. Nah, malaikat tidak mungkin tidur. Maka di Masjid An-Nur saya pernah mendapatkan pertanyaan. Malaikat Israfil ditugaskan meniup trompet. Kira-kira apa pekerjaan malaikat Israfil sekarang? Ini pertanyaan bagus di Masjid An-Nur. Belum pernah saya mendapatkan pertanyaan ini di tempat lain. Maka saya jawab, Rasulullah SAW bersabda di Sunan At-Tirmidzi, kaifa an'ama wa sahibul qarni qadil taqama wastama'al idna mata yu'maru bin nafhi fayanfuh. Bagaimana kalian bisa hidup dengan tenang? Malaikat Israfil semenjak diciptakan sudah berdiri dan menempatkan trompet itu di mulutnya, siap siaga tanpa henti, melihat ke arah aras. Kapan ada instruksi untuk ditiup, maka trompet itu pasti akan ditiup. Berarti malaikat Israfil tidak tidur. 1. 2, ibu-ibu dan bapak-bapak warga Majelis Taklim Balai Muhammadiyah ketika nanti masuk surga, seluruh penghuni surga itu tidak ada yang tidur. Coba saya bacakan ayat, kira-kira ini surat apa? Inna ashabal jannatil yauma fi syughulin fakihun. Surat apa Pak? Surat Ar-Ra'd atau surat Al-A'raf? Inna ashabal jannatil yauma fi syughulin fakihun. Al-A'raf atau Ar-Ra'd? Surat apa Bu? Al-A'raf atau surat Ar-Ra'd? Surat Yasin. Surat Yasin. Coba tanyakan ke warga NU, itu pasti hafal. Inna ashabal jannatil yauma fi syughulin fakihun. Ayatnya ada di sebelah kiri paling atas, nanti silahkan Bapak cek. Sesungguhnya penghuni surga pada hari itu terus menerus tanpa henti sibuk bersenang-senang. Terus menerus tanpa henti untuk bersenang-senang. Berarti mereka tidak tidur. Kenapa? An-naumu akhul maut. Tidur itu saudara kematian. Jadi tidur itu adiknya
kematian. Kenapa? Karena bapak-bapak begitu bangun yang diucapkan adalah alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Ya Allah, segala puji bagimu yang telah menghidupkan kami setelah tadi kami mati. Mati itu apa? Tidur. Berarti tidur itu saudara kematian. Maka penghuni surga sebagaimana tidak mengalami mati, maka mereka juga tidak akan mengalami tidur. Jadi silahkan ibu-ibu, mumpung belum masuk surga, kalau bapak dan ibu-ibu sedang ngantuk silahkan tidur, karena di surga nanti sudah tidak ada acara tidur lagi. Boleh silahkan sambil senderan, itu kan selama ini sudah 2 hari ini kan bapak kurang tidur. Yang ngantuk silahkan tidur, karena sudah tidak ada acara tidur di surga. 2 selesai. 3, apa hubungan antara tidur dan setan? Apa hubungan antara tidur dan setan? Coba saya tanya bapak-bapak, setan itu besar atau kecil? Ibu lihat di mana kecil? Sembarangan. Bapak-bapak, besar atau kecil? Besar. La yabulanna ahadukum fil hujri fa innaha masakinul jin. Jangan sekali-kali kencing di lubang-lubang kecil yang ada di tembok. Lubang-lubang kecil itu tempat tinggal jin. Berarti jin itu besar atau kecil? Kecil. Apa dalilnya yang lain? Idza qama ahadukum minal laili falyastansir salasan. Siapa yang bangun dari tidurnya di malam hari, langkah pertama segera hirup air ke hidung 3 kali, keluarkan. Fa inna syaitana yabithu ala khaythumihi, karena setan tadi malam menginap di lubang hidung-hidung kalian. Berarti setan besar atau kecil? Kecil. Sekarang mungkin tidak setan itu menjadi besar? Jawabannya mungkin. Kalau bapak emosi, marah, nunjuk orang itu dengan kalimat dasar setan. Kalau orang Bekasi, setan lu. Nah, setan lu. Maka Rasulullah berpesan, la taqul ta'isa syaiton. Jangan ucapkan dasar setan. Fa innahu ta'adoma. Setan yang kecil membesar hatta sorokal buyut, besarnya sebesar rumah. Yang sudah menyebut kata setan berarti tugasnya mengecilkan setan yang sudah terlanjur membesar jadi rumah. Kafaratnya apa? Bismillahirrahmanirrahim. Fa innahu tasaghara. Setan akan mengecil hatta sorokat dubabah, sampai kecilnya sekecil lalat. Baik, sekarang kembali ke poin tadi. Apa hubungan antara setan dan tidur? Hubungannya, 1, setan mengincar hidung-hidung bapak untuk nginep. 1. 2, begitu bapak merebahkan badan untuk tidur, maka setan akan mengikat tali ala qafiyati ra'si ahadikum salasa uqadin, mengikat tali di tengkuk 3 ingkatan. Wa bikulli uqdatin, setiap 1 ikatan setan mengeluarkan mantra. Apa mantranya? Alaika lailun tawilun farkud. Nikmati malam panjang dengan tidur. Akhirnya bapak tidur. Begitu ngelilir, idza dzakarallaha, nama Allah disebut, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur, in halat uqdatun, 1 ikatan putus. Fa idza qama wa tawaddoa, kalau berdiri terus wudu, in halat uqdatun, tali yang kedua copot. Fa idza shalla in halat uqdatun,
kalau dilanjutkan sholat ikatan ketiga sudah putus. Fa asbaha nasyiton, ba'da subuh dia akan terengginas semangat untuk melakukan aktivitas selama hari-hari yang akan dia lalui. Itu 2. 3, hubungan setan dengan tidur bapak-bapak adalah bapak akan mendapatkan mimpi buruk dari setan. Mimpi buruk itu apa? Idza ra'a ahadukum ru'yan yakrahuha. Siapa yang bermimpi begitu bangun, bapak akan merasa deg-degan, resah, takut, gelisah. Meskipun mimpi itu baik dan tidak baik, itu kadang-kadang bapak dan ibu-ibu punya perbedaan pendapat. Saya beri contoh. Saya tanya kepada bapak-bapak dulu. Bapak-bapak tidur, mimpi jadi pengantin. Istrinya usia 17 tahun. Itu mimpi bagus atau mimpi buruk? Nah, sekarang belum ada jawaban. Ibu-ibu, kalau ibu mimpi suaminya nikah lagi dengan anak lulusan SMA, mimpi baik atau buruk? Seandainya ini mimpi buruk, apa yang harus dilakukan? Wal yasta'id billahi minasyaitonir rajim wal yanfuth an yasarihi salasan. Segera meludah ke sebelah kiri 3 kali diiringi dengan bacaan a'udzu billahi minasyaitonir rajim wala yuhaddits biha. Tidak usah diceritakan mimpi itu kepada siapapun. Jadi mimpi jelek tidak boleh disampaikan. Ini ketiga. Keempat, apa hubungan tidur dengan setan? Hubungannya adalah dzaka rajulun bala syaitanu fi udunaihi. Orang bisa bangun tidur tapi bangunnya adzan subuh, belum sempat sholat tahajud, itu tanda bukti kencing setan berhasil mengenai telinganya. Berarti yang tadi malam tidur tahu-tahu adzan subuh, belum sempat sholat tahajud, setan sukses kencing di telinga bapak-bapak. Nah, rasain loh. Coba ibu-ibu yang tadi malam dikencingi setan, tolong tunjuk jari. Nggak ada yang ngaku. Baik, masalah keempat selesai. Apa hubungan antara tidur dan setan? Masalah kelima, apa yang harus bapak lakukan? Yang kelima, tidur yang disukai atau ditunaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Satu, tidur ba'da isya langsung. Itu tidur paling disukai oleh Rasulullah. Karena Rasulullah yakrahun nauma qabla al-isya wal hadits ba'daha. Nabi itu tidak suka, benci kalau ada sahabatnya tidur sebelum isya dan ngobrol begadang ba'da isya. Kenapa? Ba'da isya kalau tidak ada acara pengajian dan lain sebagainya, tidak ada cara terbaik kecuali segera tidur. Silakan bapak praktekkan. Bisa tidur jam 8, insya Allah bapak akan fresh bangun untuk menunaikan sholat tahajud. Satu. Dua, tidur setelah sholat tahajud. Tidur sesudah sholat tahajud sampai adzan subuh. Dan yang ketiga, qailulah. Qailulah niku napa, Pak? Qailulah. Qilu fa inna syaitana la yaqilu. Biasakan tidur siang karena setan tidak biasa tidur siang. Jadi kalau bapak bukan setan, berarti nanti siang tidur. Jadi tidur siang itu
sunnah ditunaikan, makruh ditinggalkan. Umar bin Khattab sesibuk apapun selalu tidur siang. Ditanya, kenapa kamu tidur siang? Karena aku keturunan Nabi Adam, bukan keturunan setan. Silahkan ibu-ibu mulai praktekkan hari ini. Tidur siang itu bisa qabla zuhur atau ba'da zuhur. Inilah 3 tidur yang sangat disukai oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Masalah ke-6, apa yang Bapak lakukan ketika akan tidur? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idza ataita madja'aka falyatawaddo wudu'aka lis-shalah." Siapa yang mau tidur, biasakan berwudu sebelum pergi ke tempat tidur. Ini di Masjid An-Nur sudah saya sampaikan. Tidur tidak identik dengan wudu tidak identik dengan tidur. Sholat, maaf. Wudu tidak selamanya harus dihubung-hubungkan dengan sholat. Karena banyak acara Rasulullah itu wudu dulu padahal tidak berniat untuk menunaikan sholat. Contohnya apa? Rasulullah sedang duduk, tiba-tiba ada sahabat, "Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya Rasulullah." Apakah Rasulullah menjawab? Tidak. Beliau berwudu dulu. Begitu berwudu, beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam baru menjawab, "Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh." Ya Rasulullah, kok wudu dulu mau menjawab salam? "Inni karihtu an adzkurallaha illa ala taharatin." Saya tidak mau menyebut nama Allah kecuali kalau sudah bersuci. Itu bukti bahwa wudu tidak selamanya identik dengan sholat. Baik, kita lanjutkan. Begitu bapak-bapak sudah wudu, segera pergi ke tempat tidur, maka falyanfus bi izari bidakhilati izarihi. Jadi kasur itu dikebet-kebet dulu, Pak. Kapan waktu terbaik ziarah kubur? Habis subuh. Hampir benar, Pak, jawabannya. Hampir benar, berarti saya nembak burung hampir kena. Kena enggak? Oh enggak, hampir benar. Berarti belum benar. Di kitab Riyadhus Shalihin bab ziarah kubur, Rasulullah biasa ziarah kubur ba'da sholat tahajud. Itu ziarah kubur kalau ingin ingat mati. Silahkan Bapak yang punya kitab Riyadhus Shalihin bawa, saya akan tunjukkan hadisnya. Rasulullah ziarah kubur ba'da sholat tahajud, sepi, gelap, dan itu jauh lebih bisa meresapi kematian. Dan tidak ada dalil di kuburan ada setan, nggak ada dalil. Justru ada tempat yang ibu-ibu sukai, di situ paling banyak setannya. Di mana, Bu? Pasar, mall. Kenapa? Rasulullah bersabda, "Abghadul bilad ilallahi aswaquha." Tempat paling dibenci oleh Allah itu pasar dan semua tempat pusat perbelanjaan. Fa innaha ma'rakatu syaiton. Disitulah tempat bertempurnya setan. Wa biha yansibu rayatahu. Di pasar itulah setan menancapkan bendera. Target at-tujar humul fujar. Pedagang paling banyak dosanya. Wa fiha badas syaitanu wa farraha. Di pasar itulah setan bertelur dan menetas. Jadi
perkembangbiakan setan itu ada di pasar. Nah, kemarin di Masjid An-Nur ada bapak-bapak, selesai saya ceramah itu langsung menyampaikan, saya pernah pertama kali masuk pasar masaran ba'da subuh langsung, begitu dibuka kaget melihat setan begitu banyak di pasar masaran. Hati-hati ya Bu ya, di pasar masaran banyak setannya. Oh, kalau laki perempuan saya tidak tahu. Nah, kata beliau saking banyaknya, lebih banyak daripada jumlah bapak-bapak dan ibu-ibu, kata beliau. Karena mungkin orang bisa diberi kesempatan untuk melihat penampakan. Baik, kita lanjutkan tentang tidur. Akhirnya bapak tidur, tiba-tiba ngelilir, kemudian mendengar ada dua suara binatang. Kalau binatang itu disebut oleh Rasulullah, idza sami'tum siyahadikah, kalau kalian mendengar suara keluruk dari ayam jantan, fas'alullahal afiyah, segera banyak berdoa. Fa innaha ra'at malakan, karena ayam-ayam jantan itu sedang melihat lewatnya malaikat siap mengaminkan doa-doa kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Pak Sukarma dari Sidati. Ya, saya sampaikan pada Pak Ustadz, saya tadi menyinggung bab setan. Kita mau tanya, setan itu apa memang makhluk tersendiri tercipta oleh Allah atau hanya sifat karena minal jinnati wan nas? Terima kasih. Baik, dari situ tadi, apa bedanya setan, jin, dan iblis? Jin, bagi yang punya kamus bahasa Arab, dibuka kata jin, terjemahan aslinya adalah sesuatu yang tidak terlihat. Sesuatu yang tidak terlihat, bahasa Arabnya jin. Maka malam ketika sudah gelap gulita, Allah berfirman, falamma janna al-lail. Lail itu malam, jannah ketika malam sudah petang dedet, itu jannah. Nah, kemudian ketika ibu-ibu dan bapak-bapak di perut orang tua kita itu disebut janin, dari kata-kata jin. Itu berarti saya ceramah dengan mantan-mantan jin karena dulu pernah di perut ibu kita masing-masing. Kemudian asal junnatun, tapi itu bacaannya junnah. Kenapa? Untuk menutupi badan kita tidak terlihat, sehingga terlindungi dari sabetan pedang musuh. Orang yang gila dalam bahasa majnun atau junnah atau jinnah, karena akalnya tertutup. Berarti jin adalah makhluk yang tidak terlihat. Bahan dasar penciptaannya adalah wa khalaqal janna min qablu min naris samum. Jin itu diciptakan dari api. Berarti jin itu makhluk yang tidak terlihat, bahan dasar ciptaannya adalah api. Bagaimana dengan iblis? Wa in qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis. Kami perintahkan malaikat, ayo sujud kepada Adam. Seluruh malaikat mau bersujud kecuali iblis, karena minal jin. Iblis itu golongan jin. Fafasaqan amri rabbih, dialah jin pertama kali menolak perintah Allah. Berarti dulu jin itu beriman, tiap hari beribadah bersama para malaikat. Cuma akhirnya ada jin satu namanya iblis yang menolak untuk sujud kepada Adam. Akhirnya abadat kalimulahu wa dzurriyyatahu awliya,
menjadikan iblis dan anak keturunannya sebagai teman. Baik. Kemudian, jadi kalau ada makhluk diciptakan dari api berarti jin. Iblis jin pertama kali yang kafir. Berarti jin itu sebenarnya beriman, tunduk patuh kepada Allah. Bagaimana dengan setan? Setan itu bukan makhluk tapi kelakuan. Bapak buka kamus bahasa Arab, kata setan. Terjemahannya apa? Bahudan ankulil khair, tidak suka, selalu menjauh dari kebaikan. Maka wakadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwwan. Setiap nabi pasti punya musuh. Siapa? Syayatinal jinni wal insi. Setan bentuknya jin dan setan bentuknya manusia. Jadi setan itu sifat, jin itu makhluk, iblis itu jin pertama kali yang kafir kepada Allah. Maka bukti setan itu kelakuan tidak sholat ahadukum ila syai'in yasuruhu minan nas. Orang sholat di depannya sudah ada tanda, itu batas saya, jangan dilewati. Fa'arodan ahadun an yastaja baina yadayhi. Tiba-tiba ada yang mau lewat, faliyat faku tahan. Fa'in Allah kok ngeyel, faliyukotil boleh ditampar. Fa'in namu syaitan, karena dia adalah setan. Oh, berarti namanya paijo. Tapi disebut setan oleh Rasulullah. Kenapa? Karena dia memaksakan diri lewat di depan orang yang sedang sholat. Jadi setan bukan makhluk, tapi perilaku. Baik, kita tinggalkan situ tadi. Ada yang lain yang silakan Bu. Dari mana? Kredek ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Orang tua sudah bapak, saudaranya. Oh, korban Idul Adha. Baik, saya sarankan untuk tidak korban Idul Adha, tapi dialihkan ke hadis di Sahih Muslim. Ya Rasulullah, inna ummi uqtilat nafsuha. Ya Rasulullah, ibu saya mati mendadak. Mati mendadak itu tidak bagus. Kenapa? Maupun fuja'ah ahdatu arsih, mati mendadak itu mati yang disayangkan. Maka ibu kalau tidak sampai mati yang bersangkutan belum sempat berwasiat, yang hidup pasti kaget. Karena berikutnya, apakah ajrul intasadaqtu alaiha, saya sebagai anak ya Rasulullah, kalau saya bersedekah mengharap kepada Allah agar pahala ini diberikan kepada ibu saya, sampai tidak? Rasulullah hanya menjawab, na'am, benar. Jadi bukan korban, karena korban ini tidak dipraktekkan para sahabat. Lebih baik 1 juta rupiah ya Allah, saya wakafkan untuk pembangunan pondok pesantren. Berikan 1 juta ini untuk ibu saya yang sudah meninggal dunia. Wah, itu bagus. Sampai. Atau ada juga bab
dulu akan dengan orang tua. Pertanyaan kelima, ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari Saya Ismail Soleh dari Sidodadi. Sidodadi. Nah, programnya bukan buat masyarakat. Ya, saya dari Jakarta. Oh, dari Jakarta. Saya Jawa. Oh, bukan Jawa. Bekasi jauh. Jauh. Jakarta mana? Utara Priok. Oh, Priok. Ya, Ancol. Tahu Meruda? Ya. Meruda tahu? Sunter. Oh, iya. Silakan. Saya mesti di Meruda. Ya, Saya silakan. ingin bertanya dua pertanyaan. Ya, silakan. Yang pertama, ketika kita seseorang dikasih kelebihan sama Allah dengan penglihatan mata batinnya bertemu dengan jin Islam ataupun jin kafir. Ketika misalkan ada seseorang yang bisa berinteraksi dengan jin itu, jin kafir misalkan, ingin memasuki tubuh kita, tetapi kita menghindar dengan bacaan ayat kursi misalkan, lalu jin kafir itu musnah, menghilang. Apakah jin itu masih mengikuti kita atau tidak? Oh. Dan juga, mohon maaf Ustaz, saya ingin bertanya, apakah khodam itu ada di dalam tubuh kita kala jin kafir ini selalu dalam kita? Oh. Yang kedua, Ustaz, Ini tiga kan? ini yang pertama tadi, ini yang kedua. Siap. Ya. Yang kedua Ustaz, kita kan ketika kita tidur, kita kan diajarkan sunahnya itu kan dengan mayat ketika dikubur ya. Apakah saya waktu itu pernah di pesantren Darahman 10 tahun yang lalu, ada kitab di Fathul mungkin, saya lupa ayatnya bunyinya apa. Ketika kita tertidur, kita sebelum tidur, alangkah baiknya apakah benar kita harus tidak dianjurkan, tidak diwajibkan membaca surat Al-Mulk Al-Mulk Oh. 29 yang tabarakalladzii biyadihil mulku wa huwa 'ala kulli syai'in qadir dan seterusnya. Apakah itu ayat itu yang juz 29 itu dijauhi dari sisa api kubur? Cukup sekian Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Satu, jin. Baik. Mas, namanya siapa Mas? Ismail Soleh. Ismail Soleh. Nanti Bapak kalau sudah sampai sana, silakan dengar suara saya di Radio Data 107 FM hari Selasa jam 8:15 malam. Ini satu. Dua, berinteraksi dengan jin. Kalau ada orang yang bisa melihat jin, itu berarti tubuhnya kesusupan jin, harus diruqyah sampai dia betul-betul tidak bisa melihat jin. Kenapa? Innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum. Jin itu bisa melihat kalian yang tidak bisa melihat jin. Loh, bisa melihat, berarti ini bermasalah. Di Bekasi ada praktisi ruqyah namanya Ustaz Al-Fatihah. Beliau selalu membawa dokter. Akhirnya dokter punya kesimpulan, siapa yang bisa melihat penampakan berarti ada saraf di belakang kepalanya yang tidak normal, berarti harus diterapi, tidak hanya diruqyah. Nah, kemudian berinteraksi dengan jin muslim atau jin kafir. Tadi jin mau masuk ternyata tidak bisa. Ada satu riwayat, bukan riwayat, ini cerita. Di Madinah ini ada tokoh ahli ruqyah bernama Syekh Abdul Wahid Salam Al-Ghali. Kalau ada pasien kasus kena gangguan jin, beliau tidak usah baca Quran, baca jinnya keluar. Persis seperti kemampuan Imam Hambali. Imam Hambali, tolong, ini ada kesambat jin saudara saya. Oh, maaf, saya sedang sibuk. Tapi gimana saudara saya, kasihan. Akhirnya bawa lagi sendal saya, sampaikan kepada jin, ini sendalnya Imam Hambali. Jin juga sudah mati. Itu hebat. Nah, saya Abdul Wahid Salam Ghali menurut dia seseorang jin yang kesakitan, nangis disuruh keluar. Jin yang mengatakan, saya siap mas keluar dari tubuh orang ini, tapi izinkan saya masuk ke tubuh Anda. Kata saya, Abdul Wahid, silakan, tapi dengan cara keluar dari orang ini, jangan sampai memberikan penderitaan. Saya
Tapi kalau kebacut, nah ada itu yang dibaca. Nah kemudian surat Tabarak, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam Tabarakalladzī hiyal munjiyatun fihi min adzabil qabri. Surat Tabarak adalah surat penyelamat yang akan menyelamatkan pembacanya dari siksa kubur. 30 ayat. Silakan Bapak baca. Boleh sebelum tidur. Kalau membacakan ya mungkin baca isya, ya mungkin baca maghrib. Ini surat bagus. Tapi boleh jadi Bapak tidak pernah membaca surat Tabarak, cuma meninggal dunia hari Jumat. Ma'min muslimin yamutu yawmal jum'ati illa waqahu min adzabil qabr. Muslim yang mati hari Jumat dibebaskan dari siksa kubur. Jadi yang membuat siksa kubur terhindar kalau Bapak baca Tabarak atau meninggal dunia hari Jumat. Tapi ternyata sebaik-baik hari ketika kita meninggal dunia adalah hari Senin. Karena Rasulullah makhluk terbaik lahir hari Senin, kemudian diberi wahyu hari Senin, diangkat menjadi Rasulullah hari Senin, wafat juga hari Senin. Hari Senin atau Jumat Bu? Senin, hari Ahad. Tapi yang jelas mati itu tidak mengenal nomor urut acak, tidak ada ketetapan mati itu harus mati. Mati itu harus sakit. Karena yang sehat tiba-tiba ujuk-ujuk meninggal dunia banyak. Tidak ada peraturan dari Allah mati itu harus sepuh.